Selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem, Jumat tanggal 18 November 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 691 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk pagi ini tertulis dalam Injil Markus pasal 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang mendambakan keluarga yang harmonis di mana setiap orang, baik suami, istri, dan anak-anak, saling mengasihi dan bertanggung jawab. Keluarga menjadi tempat yang sentral dalam pembinaan dan pendewasaan karakter. Keluarga identik dengan hubungan darah, suku, marga, dan bangsa. Namun dalam firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita tentang kekeluargaan dan persaudaraan yang baru. Kekeluargaan yang tidak hanya dibatasi oleh hal-hal yang saya sebutkan tadi, namun kekeluargaan yang dibangun secara spiritual dalam kerajaan Allah. Setiap orang mendapatkan hak menjadi orang yang dicintai. Dengan melakukan kehendak Allah, berarti kita disebut menjadi keluarga Allah. Baik laki-laki, perempuan, dan terakhir disebutkan status khusus tentang seorang ibu. Yesus menginginkan kita untuk hidup dalam hukum Allah. Hukum yang mengingini bahwa setiap orang akan selamat dan setiap orang mendapatkan hak untuk diselamatkan. Untuk menjadi satu bagian keluarga yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tentu seseorang harus lahir secara jasmani dan bertumbuh sesuai dengan perawatan seorang ibu dan ayah. Namun menjadi keluarga Allah, seseorang juga harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Artinya, mengalami pembaharuan dan meninggalkan dosa. Inilah sikap pertobatan yang diinginkan.
Dalam kemurahan Allah kita diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali. Setiap orang memang diciptakan Allah, tetapi tidak semua menjadi anak-anak Allah. Saya teringat dengan sebuah istilah yang tadi kami temui di lahan di Kampung Kompa. Ada tumbuhan sejenis pepaya, namun seseorang amang yang baik berkata, "Itu bukan pepaya, Amang, tapi tumbuhannya seperti pepaya." Ternyata saya tergelitik dengan istilah itu. Bisa jadi semua orang diciptakan Allah, tapi tidak semua menjadi anak-anak Allah. Artinya, bukan berbicara tentang bagaimana kita mulanya, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Memiliki kesetiaan kepada Allah berarti menyadari dan menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan. Memiliki kasih kepada sesama dengan rendah hati, pemurah, dan menjadikan hukum Taurat menjadi cerminan bagi kita. Disinilah hukum bagi barang siapa yang ingin dilayakkan dan dimampukan untuk menjadi keluarga Allah. Berarti kita diundang untuk hidup berlaku sebagai seorang yang hidup dalam keluarga Allah. Mungkin seseorang pernah mengatakan, persekutuan Kristen seharusnya memang terbuka dan saling peduli, dan semua anggotanya adalah saudara dalam Kristus. HKBP Anggrek adalah keluarga Allah, di mana satu dan lain memiliki harapan bahwa setiap orang akan lebih baik dan semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus terlalu sibuk melayani orang banyak, termasuk melayani kita. Namun kesibukan Kristus ternyata tidak menjadi perhatian bagi kita. Dan kita menganggap Kristus bukan menjadi keluarga. Karena Kristuslah yang bertanggung jawab untuk kehidupan. Dan kita mengabaikan peran untuk belajar dan mengikut sebagai keluarga Allah. Saya mengundangmu, Amang Inang yang terkasih, saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, menjadi bagian keluarga Allah. Berarti kita dimampukan untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah itu semata. Mari layani Tuhan dan jadikanlah hidup berkeluarga di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat menjadi wujud dari apa yang Tuhan inginkan, dengan menjadi sahabat, menjadi saudara, dan yang terakhir, menjadi orang yang saling mendoakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tanggung jawab yang Tuhan berikan, di mana pemeliharaan seorang ibu adalah istilah di mana pemeliharaan Allah terhadap dunia ini. Biarlah kami juga semakin dekat, walaupun tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan. Namun pemahaman spiritual kami mengajarkan bahwa hidup dalam penuh kasih dan melakukan tanggung jawab adalah melakukan kehendak Allah sebagai saudara. Mampukan kami Tuhan di dalam Roh Kudus. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.